Halo anak-anak dan sahabat belajar, kita berjumpa kembali pada channel kesayangan Anda, ARD.com, channel yang khusus membahas tentang pembelajaran matematika. Apa kabar sahabat belajar semuanya? Tentunya kita selalu berharap dan memohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita tetap dapat melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelumnya, seperti biasa, agar channel ini tetap berkembang dan memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik ke depannya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Ingat ya, like dan subscribe-nya. Anak dan sahabat belajar, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung atau yang disingkat dengan bangun ruang sisi lengkung. Pada bab ini kita akan khusus membicarakan bangun-bangun ruang yang sisinya berupa sisi lengkung. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Yang pertama, kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung, kerucut, dan bola. Kompetensi dasar yang kedua, 4.7, yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu khususnya tabung, kerucut, dan bola, serta menggabungkan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengetahui beberapa jenis bangun ruang sisi lengkung seperti yang anak-anak kita ketahui bersama-sama. Ya, di sekitar kita yang pertama ada bangun ruang yang berbentuk kaleng, kemudian gelas, selanjutnya ada mug, kemudian es krim, dan terakhir yang tidak asing bagi anak-anak adalah bola kaki atau bola sepak bola. Nah, bangun-bangun ini, benda-benda yang anak-anak perhatikan ini adalah bentuk bangun ruang sisi lengkung pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3. Lagi, bangun ruang sisi lengkung dapat kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama namanya tabung, bangun ruang sisi lengkung yang kedua adalah kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Sekali lagi, yang kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung ada 3, yaitu yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Baik, anak dan sahabat belajar, kita bahas satu persatu, dan yang pertama kita bahas adalah tentang tabung. Bentuk tabung, anak-anak sudah kita ketahui bersama, bentuk umumnya seperti tabung, salah satunya adalah sering yang disebut orang silinder. Jadi secara umum, apa yang dimaksudkan dengan tabung? Dari definisi yang kita dapatkan, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh
dua buah lingkaran identik atau yang kongruent atau yang persis sama, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Artinya, karena tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran, yaitu sebagai alas, kemudian sebagai tutup, dan persegi panjang yang merupakan selimutnya. Kalau kita lihat bagian-bagiannya, bagian yang paling atas, posisi lingkaran yang paling atas sering disebut dengan tutup atau tutup tabung atau sisi atas. Kemudian yang kedua selimut. Yang ketiga adalah sisi alas. Jadi, lagi tabung itu adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berupa dua buah lingkaran yang identik dan sejajar. Kemudian sisinya yang lain berupa sisi lengkung yang tidak lain adalah selimutnya. Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur tabung? Mari kita lihat bersama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa unsur yang pertama ada namanya sisi atas atau yang sering kita sebut dengan tutup tabung. Yang kedua ada namanya selimut tabung. Yang ketiga ada namanya alas tabung. Selain itu ada yang namanya, yang saya tunjukkan ini adalah tinggi tabung. Ini tinggi tabung. Dan yang terakhir yang sering disebut dengan R, yaitu jari-jari tabung. Jadi unsur-unsur tabung itu terdiri dari sisi atas, selimut, alas, jari-jari, dan tinggi. Inilah yang nanti akan mendasari kita untuk menentukan volume maupun luas bidang sisi dari tabung. Oke, Nana, kita lanjutkan. Yang berhubungan dengan tabung, yang pertama, bagaimana kita menentukan rumus dari volume tabung. Volume atau volume tabung. Seperti kita ketahui bersama, anak-anak, sebelum anak-anak masuk pada bangun ruang si lengkung, pada kelas 7 atau bahkan di SD, anak-anak sudah tahu tentang bangun ruang sisi datar. Sehingga anak-anak, yang berhubungan dengan tabung yang identik, yang mirip dengan tabung, mari kita lihat. Yang pertama ada kubus atau balok, di mana volumenya kita ketahui, volume balok yaitu luas alas kali tinggi, atau sering disebut panjang kali lebar kali tinggi. Yang berikutnya prisma. Nah, dalam hal ini prisma segitiga. Kemudian jika prisma segitiga ini atau prisma ini kita perbanyak sisinya, bukan segitiga, segi 6, segi 8, segi 9, bahkan segi 100, atau bahkan segi N, volumenya juga tetap sama, yaitu volume sama dengan, atau volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Tadi saya sampaikan, apabila prisma itu sisinya segi N atau sampai segi tak terhingga, maka bentuknya akan menjadi sebuah tabung. Nah, sisi alasnya, sisi alas dalamnya berupa lingkaran. Karena volume prisma
sama dengan luas alas kali tinggi, maka volume tabung juga sama, pendek, yaitu luas alas kali tinggi. Ini sekali lagi, volume sama dengan volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Perhatikan luas alas, jadi alasnya ini ya, alasnya berupa lingkaran ya. Jadi kalau saya arcer ini alasnya berupa lingkaran, kemudian tutupnya juga berupa lingkaran. Jadi volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berupa lingkaran, maka luas alasnya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi volumenya luas alas kali tinggi, maka sama dengan pi r kuadrat dikalikan tingginya. Lalu saya tulis volumenya sama dengan pi r kuadrat. Jadi rumus volume tabung dapat kita turunkan dari rumus volume balok maupun prisma, atau prisma yang alasnya berupa lingkaran. Jadi volumenya adalah pi r kuadrat. Sekali lagi, rumus volume tabung adalah pi r kuadrat ya. Ingat, pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Pi sama dengan 22/7 digunakan hanya jika R-nya kelipatan 7. Jadi selain kelipatan 7, pi yang digunakan adalah 3,14. 22/7 dan 3,14 adalah hasil pendekatan. Jadi sekali lagi diingat, volume tabung adalah pi r kuadrat. Baik, bagaimana menggunakan rumus volume tabung? Kita coba dengan contoh soal yang pertama. Sebuah tabung diketahui jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 10 cm. Tentukanlah volumenya. Yang mana? Bisa? Iya. Mari kita jawab. Ingat, rumus volumenya adalah V sama dengan pi r kuadrat T. Jadi sudah diketahui R-nya sama dengan 7 cm, T-nya sama dengan 10 cm. Tinggal masukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi P-nya kita gunakan tadi, karena R-nya kelipatan 7, maka P-nya kita gunakan 22/7 ya. Kali R-nya 7 dikuadratkan kali 7 dikalikan dengan tingginya, yaitu 10 ya. Kita sederhanakan 22/7 dengan 7-nya, kita coret 7 dengan 7, maka akan menjadi 22 kali 7 kali 10 atau kali 70. Hasilnya adalah 1540 cm persegi. Atau ulang, 1540 cm kubik ya. Jadi volume tabung tersebut adalah 1540 cm kubik. Karena cukup mudah, tinggal kita masukkan apa yang diketahui dalam hal ini R dan D. Tidak sulit anak-anak, masih sama dengan volume bangun datar, tapi di sini hanya alasnya yang berupa lingkaran. Nana, mudah bukan? Iya, mari kita coba soal yang kedua. Pada soal kedua, masih menggunakan tabung, tetapi jari-jarinya bukan kelipatan 7. Dalam hal ini jari-jarinya adalah 10.
kemudian tingginya kita gunakan 15. Pertanyaannya sama, berapakah volume tabung tersebut? Tentunya yang diketahui R-nya sama dengan 10 cm, kemudian T-nya adalah 15 cm. Ya, berapakah volumenya? Ya, kita ingat rumus volumenya P sama dengan PR kuadrat T. Tinggal dimasukkan. Ingat, P-nya karena R atau T-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Berarti 3,14 atau 3,14 kita kalikan dengan R-nya, dikuadratkan 10 kali 10, kemudian kita kalikan dengan T-nya. Gimana anak-anak? Bisa? Iya, tentu. Tentu anak-anak sudah bisa, apalagi sahabat belajar yang sudah biasa melakukan latihan soal-soal, tinggal dimasukkan 3,14 kita kalikan 10 kali 10 ya, biar mudah menyelesaikan. Kita kalikan 10-nya dan dikalikan dengan 15. Kemudian selanjutnya 3,14 kita kalikan 100 supaya lebih mudah, menjadi 314 dikalikan 15. Berapa hasilnya kalau kita kalikan? Nah, hasilnya adalah 4.710 cm3. Iya. Karena sambil menghitung, tentu caranya cukup mudah. Jadi volume tabung adalah 4.710 cm. Gimana, Nana? Cukup mudah, ya. Mari kita lanjutkan. Karena selanjutnya setelah kita memberikan 2 contoh soal tentang volume tabung, kita lanjutkan pada bagaimana kita menghitung luas bidang sisi tabung. Luas bidang sisi tabung sering disebutkan dengan luas permukaan. Ya, jadi lagi luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, luas bidang sisi tabung adalah luas keseluruhannya, yaitu luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Jadi kalau tabung ini saya belah menjadi jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini, ya. Ini tabungnya, kemudian selimutnya kita bedah, kita buka, akan menjadi sebuah persegi panjang. Kemudian tutupnya kita pindahkan ke sini, kemudian alasnya juga ke sini, selimutnya kita bedah menjadi seperti ini, maka bentuknya akan menjadi sebuah persegi panjang. Sehingga luas tabung kalau kita belah menjadi jaring-jaringnya akan terdiri dari sebuah persegi panjang yang tidak lain adalah selimutnya, kemudian 2 buah lingkaran yang ini, yaitu lingkaran alasnya dan yang ini lingkaran atasnya atau tutupnya. Nah, sekarang berapakah luas lingkaran? Kita sudah ketahui bersama. Yang selanjutnya, berapakah luas persegi panjang itu? Persegi panjang itu terdiri dari T, ya. Dan panjang ini tidak lain adalah sepanjang keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran, anak-anak? Keliling lingkarannya adalah 2πr. Jadi ini T, maka kalau kita tulis rumusnya, luas tabung sama dengan 2 kali luas alas, yaitu alas dan tutup karena persis sama, ditambah dengan luas selimutnya. Lagi, luas tabung sama dengan 2 kali luas alas, yaitu yang ini dan yang ini, alas dan tutupnya karena persis sama, ditambah luas selimut. Tinggal kita masukkan, karena alasnya berupa lingkaran, kita tinggal kalikan 2 kali PR kuadrat.
tambahkan dengan luas selimut. Itu luas selimut keliling alas kali tinggi. Sehingga kalau kita tulis 2πr kuadrat ditambah keliling alasnya 2πr kali T. Lagi 2πr kali T. Ya, perhatikan. Kedua ruas, si kiri dan si kanan, mengandung 2πr. Ya, 2πr. Jadi kita keluarkan 2πr kuadrat kali 2πrt, ya. Yang ini tadi kita keluarkan 2πr-nya, sehingga selanjutnya menjadi 2πr. Kita kalikan dengan r ditambah t. Jadi 2πr kali r ditambah t. Ya, Nana diperhatikan dengan baik. Ini adalah hal yang cukup mudah, karena kalau kita lihat tinggal menurunkan rumus yang sudah ada. Jadi konsepnya adalah luas tabung sama dengan 2 kali luas tutupnya ditambah luas selimutnya. Kita uraikan jika terakhir rumus luas tabung adalah 2πr kali r ditambah t. Ingat anak-anak, pi-nya digunakan pendekatan 22/7 atau 3,14 tergantung R dan T-nya. R dan T masing-masing R jari-jari dan T-nya adalah tinggi. Jadi sekali lagi anak-anak, agar diingat, luas permukaan tabung atau luas bidang sisi tabung adalah 2πr kali R ditambah T. Gimana? Sahabat belajar? Tentu mudah kan? Iya. Mari kita lihat bagaimana penggunaan dari rumus luas bidang sisi tabung di dalam soal. Mari kita coba pada contoh soal. Ini soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung, masih kita gunakan yang tabung yang tadi. Ya, jari-jari alasnya, jari alas atau tutupnya adalah 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Yang ditanyakan berapa luas alas tambah tutup ditambah luas selimutnya. Atau sama dengan luas yang kita cari pada jaring-jaring tabung. Mari kita jawab sesuai dengan rumusnya. Luas tabung sama dengan 2πr kali r ditambah t. Jadi ingat, tinggal dimasukkan r-nya 7. Saya tulis yang diketahui r-nya sama dengan 7 cm dan T-nya sama dengan 10 cm. Tinggal P-nya berapa yang kita gunakan dalam hal ini? Karena R-nya 7, maka P-nya kita gunakan 22/7. Ya. Kita masukkan 2 kali 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 10. Tinggal dimasukkan. Ini P-nya, ini R, ini R, dan ini T. Kita sederhanakan, menghilangkan penyebutnya, kebetulan 77, maka hasilnya 2 kali 22 yang ini kali 7 ditambah 10, 17. Jadi 44 kali 17. Hasilnya adalah 748 cm persegi. Jadi luas tabung yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm adalah 748 cm persegi. Anak dan sahabat belajar, cukup mudah bukan? Iya.
tentu. Nah, untuk menguji apa yang kita sudah pelajari tadi, mohon disimak dengan baik. Jadi perhatikan baik-baik. Mari kita uji dengan contoh berikutnya. Itu contoh keempat dengan jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, jari-jarinya 10, tingginya 10 cm. Berapakah luas permukaannya? Tinggal dimasukkan anak. R-nya dikali R-nya sama dengan 10 cm, T-nya sama dengan 10 cm, dan Pi yang kita gunakan penekarannya adalah 3,14 atau 3,4. Nah, rumusnya adalah luas sama dengan 2πr kali R ditambah T. Tinggal dimasukkan 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 ditambah 10. 3,14 kali 2 6,28 kali 10 kali 20. Hasilnya ini diselesaikan 6,28 kali 200. Tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 1256 cm per segi. Jadi hasilnya adalah 1256 cm persegi. Oke, anak-anak. Bagaimana? Iya, inilah contoh-contoh dari volume tabung dan luas bidang sisi tabung. Mana nih? Bisa kita lanjutkan? Iya. Nah, untuk menguji anak-anak dalam pemahaman tentang volume dan luas bidang sisi tabung, anak di rumah silakan dikerjakan soal latihan 5.1 pada buku paket halaman 280 sampai dengan 281, soal nomor 1 dan 2. Silahkan dikerjakan pada buku latihan anak-anak. Ingat, anak kalau ada hal yang masih meragukan, boleh anak-anak konfirmasi dan berdiskusi dengan saya, tentunya lewat chat. Oke? Baik anak-anak dan sahabat belajar, materi hari ini kita cukupkan untuk materi khusus tentang tabung. Dan akhirnya saya sampaikan selamat belajar. Ingat, tetap semangat. Jangan lupa 3M. Dan terakhir, salam sehat.